Dan untuk memperbarui informasi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, sudah ada jurnalis Berita Satu Riki Harahap dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Riki, selamat sore. Seperti apa perkembangan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah usai para tersangka ini diperiksa kemarin? Selamat sore, Dev. Proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait PT Asabri dengan terdakwa mantan Jampitsus Febri Adriansyah hingga saat ini memang terus dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Setelah sebelumnya pada hari Jumat kemarin dari penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri ini menyerahkan barang bukti, kemudian dokumen-dokumen serta tersangka Don Rito ke penyidik Kejaksaan Agung. Itu artinya memang untuk perkara ini sepenuhnya nantinya akan terus ditangani oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Untuk tersangka Don Rito kemarin sudah diserahkan ke penyidik, kemudian juga barang buktinya sudah dilakukan pengecekan dan verifikasi untuk seluruh mata uang miliaran rupiah dengan berbagai mata uang asing juga sudah diverifikasi oleh Bank Indonesia dan juga dinyatakan asli dan sudah diserahkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Sementara untuk Don Rito sudah ditahan di rutan C7 Kejaksaan Agung. Sementara Dev dan pemirsa untuk Febri Ardiansyah mantan Jampitsus kemarin sudah diperiksa juga oleh penyidik Kejaksaan Agung statusnya sebagai tersangka. Namun setelah pemeriksaan belum ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pengacara Febri Ardiansyah yaitu Hotman Paris Hutapea, ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap kliennya ini dilakukan kurang lebih selama 11 jam dimulai pada pukul 9 pagi dan ditanyai sebanyak 18 pertanyaan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Salah satunya yang kemudian ditanya oleh tim penyidik dan juga dibantah oleh Febri Ardiansyah, yakni terkait dengan aliran dana sebesar 50 miliar rupiah yang disebut diberikan oleh pengusaha Tan Kian kepada Febri Ardiansyah, namun hal itu dibantah oleh Febri Ardiansyah melalui kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea di hadapan penyidik. Kemudian Hotman Paris juga menegaskan bahwa rumah yang berada di Sentul yang sempat digeledah oleh tim penyidik kemudian ditemukan sejumlah barang bukti uang miliaran rupiah dan puluhan kilogram emas batangan di rumah tersebut sudah tidak lagi dihuni oleh Febri Ardiansyah sejak tahun 2022. Sehingga ia tidak mengetahui untuk seluruh keberadaan atau isi di rumah tersebut maupun aktivitas yang ada di rumah tersebut. Di sisi lain, Dev dan pemirsa, Hotman Paris juga mempertanyakan status penetapan tersangka terhadap Febri Ardiansyah karena terkait dengan tindak pidana korupsi di PT Asabri ini sudah ingkrah dan sudah ingkrah sebelum Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai Jampitsus kala itu. Di sisi lain, Dev dan juga pemirsa dapat kami informasikan selain dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di PT Asabri, pihak Kejaksaan Agung yang saat ini menangani perkara ini juga sudah menerbitkan 3 sprindik. Selain di PT Asabri, ada juga surat perintah penyidikan di PT Krakatau Steel dan juga terkait dengan penyuplai batu bara untuk PLN yang diduga menyebabkan blackout. Tentu untuk 2 kasus ini, Dev dan pemirsa, memang saat ini status dari Febri Ardiansyah ini masih sebagai saksi dan nantinya akan terus diselidiki oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Tentu ini juga menjadi pertanyaan publik, mengapa Febri Ardiansyah sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung, namun hingga kemarin di pemeriksaan perdana Febri Ardiansyah belum juga ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kapuspen Hukum Kejagung, Anang yang menjelaskan bahwasanya hal ini dikarenakan ini merupakan kali pertama Febri Ardiansyah diperiksa sebagai tersangka dan juga untuk penahanan terhadap tersangka ini sepenuhnya menjadi kewenangan dari penyidik Kejaksaan Agung. Kita nantikan Dev dan pemirsa bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ini. Setidaknya dari sprindik yang sudah diterbitkan ada 1 perkara yang sudah menetapkan 2 tersangka, 1 tersangka sudah ditahan, sementara 1 tersangka lainnya masih dalam tahap pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Untuk sementara demikian, Dev, kami kembalikan ke studio. Riki Harahap melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat kembali bertugas, Riki.